Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man ma'a. Amma ba'd. Ahmad bin Hanbal wa Musaddad qala Ahmad bin Hanbal wa Musaddad. Ahmad bin Hanbal dan Musaddad berkata mereka berdua, haddatsana Yahya, bahwa kami diberitahu oleh Yahya an ibni Jurai wa haddatsana Khushaish, dan Yahya diberitahu oleh Ibnu Jurai dan Khushaish. Haddatsana Abdul Razzaq, dua sahabat ini diberitahu oleh Abdul Razzaq an Ibni Jurai. Qala haddatsani Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Ammar an Abdullah bin Babayhi Ayya'la bin Umayyah. Jadi rawi a'lanya adalah Ya'la bin Umayyah. Apa kata Ya'la bin Umayyah? Qala, dia berkata, qultu li Umar bin Khattab, saya pernah menanyakan kepada Umar bin Khattab. Apa pertanyaannya? Ara'aita iqsaran nasis salat, apakah engkau pernah melihat orang-orang mengkasar salatnya? Wa inna maqala ta'ala in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru faqad dhahaba dhalika al-yawm. Nah, ini contoh kasusnya. Ya'la bin Umayyah bertanya kepada Umar, apakah engkau pernah melihat orang-orang masih melakukan sholat kasar? Sholat sholat yang tadinya 4 menjadi 2 rakaat. Wa inna ma qala ta'ala in khiftum ayatina alladziina kafaru faqad dhahaba dzalika al-yawm. Bukankah itu dilakukan ketika terjadi masa perang? Jadi ada surah An-Nisa ayat 101, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian takut dibunuh atau diperangi oleh orang-orang kafir, maka kalian boleh sholat kasar. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi surah An-Nisa ayat 101, in khiftum, kalau kalian takut, ayyaftinakumul ladzina kafaru, jangan sampai orang-orang kafir itu membunuh kalian, maka kalian boleh melakukan sholat kasar. Jadi mereka mengkasar sholatnya yang tadinya 4 menjadi 2. Ada faktor ketakutan, jangan sampai kalau dilakukan secara sempurna mereka gampang diserang, kira-kira begitu. Faqad dhahaba dzalika al-yawm. Nah, ini dia kata kuncinya. Zahaba dzalika al-yawm ay wa zahaba al-khawf fama wajhul qasar. Itu waktu sahabat berada di masa perang, kira-kira sebelum Amul Fathi, sebelum Fathu Makkah. Sekarang kan sudah selesai ini, kita sudah menang, Madinah sudah aman, tidak ada lagi orang Quraisy, tidak ada lagi orang kafir yang akan menyerang kita. Maka bukankah kalau sudah tenang tidak perlu lagi sholat itu dikasar? Kira-kira begitu kasus. Faqala, Umar bilang begini, ajibtu mimma ajibta minhu. Saya pun heran
dengan keheranan. Saya juga mempertanyakan itu. Bukankah qasar dilakukan waktu perang? Setelah perang kan sudah aman. Dan saya langsung tanyakan kepada Zakartu zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi-lagi kalau ada masalah langsung tanya Nabi, selesai. Zakartu zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tanya saja langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Faqala sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Nah, ini dia jawabannya. Ya, itu merupakan sedekah. Tasaddaqallahu biha alaikum. Sedekah yang langsung Allah kasih kepada kalian. Kata kuncinya faqbalu sadaqatah. Maka wajib kau terima itu sedekah. Jadi sudah selesai masa perang, maunya kalau sudah selesai masa perang tidak usah lagi dikasar. Tapi ternyata karena Umar pun heran, maka dia bertanya kepada Nabi. Jawaban Nabi itu sedekah dari Allah, faqbalu sadaqah. Karena itu sedekah dari Tuhanmu langsung, ambil, jangan sia-siakan. Nah, ini yang kemarin juga ya. Ini kalau kita kaitkan yang kemarin, ketika orang berpuasa, melakukan safar, maka dia punya dua pilihan. Dan hadis ini menguatkan pilihan yang membatalkan puasa ketika safar. Karena itu dalam bahasa lain disebut rukhsa. Di hadis ini rukhsa itu disebut sebagai sedekah yang bukan sedekah dari manusia, tapi sedekah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada masalah apakah masih terjadi perang atau tidak, tapi ada memang syarat yang kalau syarat itu sudah memenuhi, ambil. Kira-kira begitu ya. Apa kemarin syaratnya? Syaratnya orang musafir. Sebenarnya di hadis lain ada yang bilang cuma 3 bir. Tapi sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, faqbalu sadaqah. Maka terima sedekah itu. Apakah kita tidak boleh menerima sedekah? Apakah kita bisa memilih untuk tidak menerima sedekah ini? Nah, hunaka khiyar. Itu ada 2 pilihan kemarin. Tapi kalau ikut hadisnya, baiknya ambil pilihan yang kedua, karena pahalanya sama dan tidak ada masalah. Kira-kira demikian. Ini contoh kasus yang kita kaitkan dengan hadis yang kemarin sudah kita baca sebelumnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa